Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, dia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, dia memberkati mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, yang menghayati, yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang diri kita sendiri, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai rumah, sebagai suatu keluarga yang dipersatukan di dalam Kristus. Menurut Efesus 5 ayat 31 dan 32 bahwa pernikahan itu adalah suatu rahasia yang besar, bahwa pernikahan kita tidak dipersatukan secara fisik, secara budaya, secara sosial, tetapi pernikahan kita dipersatukan dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di keutuhan keluarga kita ketika dia dipersatukan di dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang keluarga, khususnya pernikahan, itu seperti rumah yang baik, yang enak ditinggali. Jikalau rumah kita, atap rumah kita bocor, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu jelas bocor. Kita tidak mungkin menutup mata untuk itu. Kita harus segera memperbaikinya. Karena tidak segera ditalangi, diatasi, nanti kalau sudah datang musim hujan, maka akan memperbesar kerusakan dan bisa jadi rumah akan terbuka dan runtuh dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, keluarga dan pernikahan kita itu, dalam perjalanan keluarga kita itu selalu ada masalah, selalu ada rintangan itu, selalu ada tantangannya yang mengakibatkan kerusakan. Dan segera akal sehat kita menyatakan bahwa kalau kita temukan ada kerusakan-kerusakan di sana sini, baik kecil maupun besar, akal sehat kita mengatakan harus memperbaikinya. Bukan meninggalkannya, bukan membiarkannya, bukan mengabaikannya, harus memperbaikinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa banyak orang menikah? Mungkin ada banyak alasan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah itu karena harapan berdua sama, visi misinya sama? Ketika ditanya di dalam konseling pranikah, mengapa kamu mau menikah? Mereka berkata, barangkali kami akan tumbuh dan menjadi lebih baik. Mereka berkata pasangan ini akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan dengan bersatunya dua kekuatan. Atau mereka berkata kami akan merasakan dan mengalami cinta yang abadi, gairah, keintiman, komitmen, bahagia selamanya, seperti sinetron-sinetron yang kita tonton selama ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau hanya semata-mata berdasarkan faktor-faktor itu, mungkin itu belum lengkap. Bagaimana yang saya ucapkan di dalam Efesus 5 ayat 31 bahwa
Rahasia pernikahan bukan diletakkan pada faktor-faktor ideologi sekuler kita itu. Tapi tujuan pernikahan dan dasar pernikahan adalah karena kedua mempelai itu. Keluarga itu dipersatukan dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang mengikat segala keutuhan di dalam setiap santangan, setiap masalah rintangan yang dihadapi di dalam keluarga itu. Jikalau bukan dilekatkan kepada persatuan dengan Kristus, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang melakukan perceraian karena masalah-masalah sepele itu. Maka apa yang kita lihat pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa mudahnya orang mengatakan harus bercerai. Ideologi sekuler itu telah menjadikan perceraian sesuatu yang menjadi halal, diizinkan dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita bisa lihat dan baca menurut bacaan dalam Markus 10 ayat 1 sampai 16, Bapak Ibu Saudari sekalian, ini bukan soal menentukan tentang kapan perceraian diperbolehkan. Tapi Yesus sedang mengajarkan tentang berkat pernikahan yang diberkati. Dan anak-anak yang diberkati karena pernikahan yang diberkati. Ini yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Ayat 1 dan 12, ayat 1 sampai 12, Yesus sungguh membicarakan pernikahan yang diberkati. Yesus mengajarkan tentang prinsip-prinsip kehidupan surgawi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Prinsip tentang Kristen yang hidup di dalam nilai-nilai kerajaan sorga, mulai dari pasal 1 sampai pasal 9. Konteks yang paling dekat adalah menjadi seorang murid yang harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Saya memperhatikan di dalam pasal 8 ayat 34, saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan bagi diri saya sendiri. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Poin penting di sana yang kita soroti adalah menyangkal dirinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan salah satu yang harus disangkali dan perlu disalibkan dalam perikop yang kita baca Markus 10 ayat 2 sampai 16 adalah menyangkali nafsu birahi untuk bercerai, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pasangan. Betapa mudahnya orang berkata, mengapa bercerai? Karena saya tidak mencintainya lagi. Yesus berkata, sangkali dirimu bahwa harus kasih diutarakan di permukaan lebih besar daripada dendam dan kebencian yang terjadi karena masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Yesus berkata, sangat menentang perceraian. Dari perikop ini ada suatu alasan logis yang disebutkan oleh ahli Farisi dan ahli-ahli Saduki itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan mengatakan bahwa guru mereka, maha guru mereka yang paling tersohor dan yang mereka idolakan adalah Musa. Mereka berkata, Musa memberi surat cerai bagi kami. Legal dong kami bercerai. Boleh dong, layak dong kami bercerai. Yesus tidak mau berdebat. Dalam hal itu, yang pada awalnya sebenarnya Musa tidak mau menyetujui perceraian itu. Tapi orang Farisi dan ahli dan Saduki menghadapkan surat cerai yang dikeluarkan oleh Musa yang membuat partai-partai agama, sekte-sekte agama di zaman Yesus untuk melegalkan perceraian. Yang padahal menurut urutan penciptaan yang mula-mula itu dilarang keras bercerai. Apapun alasannya. Apapun akal sehatnya untuk mengatakan bisa bercerai, tidak bisa. Hanya satu alasan yang paling kuat, yaitu kematian. Saudara-saudara, cerita terdekat di Markus. Yohanes Pembaptis mengkritik Herodes,
penguasa politik pada waktu itu, yang mengambil istri saudaranya hingga kepalanya dipenggal. Saya mengajak kita memperhatikan pasal 6 ayat 18. Ini kaitan-kaitan tentang pernikahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Markus 6 ayat 18 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Nabi itu, Nabi Yohanes, memberitakan pernikahan untuk setia pada pasangannya. Dan itu menjadi aneh pada waktu itu. Karena orang Yahudi melegalkan perceraian dengan adanya surat cerai. Dan ketika Yohanes mengedepankan nilai pernikahan yang sesungguhnya, ya harus dibunuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya harus dibunuh. Itu artinya masyarakat pada waktu itu melegalkan perceraian. Dan orang Farisi dan orang Saduki dan orang banyak sekaliannya juga mengupayakan pembunuhan kepada Yesus Kristus karena berbeda dengan tradisi perceraian yang diizinkan oleh mereka. Yohanes dan Yesus pun harus dibunuh demi untuk memuaskan nafsu birahi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi panjang lebar Yesus tidak mau memperdebatkan hal itu. Atas uji kritik Farisi terhadap Yesus, Yesus hanya mengarahkan mereka kembali kepada Alkitab, khususnya perjanjian lama yang sudah ada di dalam pikiran mereka. Dari Ulangan 24. Yesus berkata, alasan logis surat cerai yang diberikan Musa adalah karena kekerasan hati daripada orang Israel pada waktu itu. Musa menyetujui perceraian karena kekerasan hati daripada orang Israel. Artinya apa? Mereka menolak pernikahan yang utuh, atau mereka setuju pada perceraian karena alasan pembenaran untuk menolak Tuhan sebenarnya. Kekerasan hati orang Israel itu akarnya adalah karena menolak firman Tuhan. Yang kita tahu bahwa pernikahan itu adalah rencana, ide daripada Tuhan. Menjadi satu daging. Dan orang Israel menolak dengan keras firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa pernikahan adalah urusan Tuhan. Pernikahan bukan hanya tentang dua orang yang bersatu. Pernikahan disahkan dan diberkati oleh Tuhan sebagai perjanjian suci. Perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita untuk saling melindungi, saling memberikan kebutuhan, saling mencintai, selamanya berdua, hidup selamanya. Bukan karena alasan-alasan pribadi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya mengulangi atas apa yang saya kutipkan dari referensi Alkitab. Efesus 5 ayat 31. Saya bacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 5 ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Ingatlah bahwa setiap pernikahan kita yang telah disahkan secara kasat mata di lembaga sosial manusia, entah di gereja atau di KUA itu, karena kita sedang mempersembahkan hidup kita, suami istri, kita berdua dan seluruh anak-anak kita kepada Kristus.
bukan karena saya cinta dia, bukan karena dia cinta saya, bukan karena saya satu suku dengan dia, bukan karena saya dan dia satu paham, satu visi, tetapi karena Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak akan terpisahkan selama-lamanya. Sekalipun ada banyak masalah di antara kita, antara saya dengan istri, antara saya dengan anak, selama bertahun-tahun ada banyak masalah. Kadang salah ucap, kadang salah berpikir, kadang salah bertindak, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa menimbulkan hal yang tidak menyenangkan di dalam perjalanan keluarga kita masing-masing. Kalau itu didasarkan pada diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mudah untuk retak dan pecah. Tapi ingatlah, di atas semuanya itu ada Kristus yang melandasi, yang bisa kita perbaiki segala hal yang rusak, entah itu kecil, entah itu besar. Kristus dasarnya. Maka seharusnya tidak ada niat untuk meninggalkan dia atau ditinggalkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah pembicaraan tentang pernikahan yang hebat itu di antara banyak orang dan kepada murid-muridnya, bahkan sampai dibicarakan di rumah, kembali diulang oleh Yesus dan murid-murid di rumah itu. Kemudian dalam versi cerita Matius, pada saat Yesus mengajar tentang itu, tiba-tiba ada anak yang dibawa kepada Yesus. Mari kita akan lihat sejenak bahwa prinsip pernikahan ayat 1 sampai 12, kemudian ayat 13 sampai 16, itu ada hubungannya dengan anak. Yaitu apa? Pernikahan yang baik akan membawa berkat kepada anak, kepada keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, pada waktu Yesus membahas topik pernikahan dan perceraian yang serius dan berat, orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus agar Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Tapi murid-murid menghalangi, jangan menghampiri Yesus, jangan dekat-dekat dengan Yesus, jangan datang kepada Yesus. Dia sedang berbicara, dia sedang mengajar kita orang dewasa. Anak-anak, nanti bikin recok itu. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, anak-anak kecil itu memang terkadang sangat menggemaskan itu. Kadang-kadang membuat kita jengkel juga itu, di luar nalar kita itu. Dia berbahagia, kita susah. Dia lompat sana lompat sini, kita yang cemas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tertawa guling-guling di mana saja, kita orang tua yang aduh jangan, padahal dia berbahagia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mereka bisa tersenyum dan tertawa dan menggemaskan, tapi juga di hal yang lain ya paling menyebalkan dan mengganggu. Terutama saat mereka menginginkan sesuatu yang mereka harus ngotot itu sampai bisa mengamuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa nangis berguling-guling kalau kita tidak wujudkan keinginannya itu. Kadang-kali kita punya pengalaman seperti itu waktu kecil ya. Kita menginginkan boneka yang sudah kita idam-idamkan berbulan-bulan, bertahun, ada janji daripada orang tua nanti kalau naik kelas akan dibelikan boneka, ternyata tidak belikan. Wah, kecewanya mendalam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang anak-anak juga bisa membantu, tapi tidak bisa sebagian besar menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Malah membuat kesulitan. Dan anak-anak itu terlalu lemah, terlalu rapuh, dan kadang-kadang terlalu bodoh juga. Tapi Yesus berkata, justru barang siapa yang menyambut salah seorang dari anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan merekalah yang mempunyai kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberikan kepada kita suatu pandangan yang berbeda dengan melihat anak-anak, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Saudara bisa membayangkan dalam keadaan ibadah yang tenang seperti ini ya. Tiba-tiba ada anak-anak yang berlari di sini. Apa respon kita yang pertama? Mungkin orang tuanya yang pertama melihat. Begitu. Ya, begitu ya. Lalu nanti majelis akan kode-kode orang tuanya. Amankan. Gitu kan. Nanti orang tuanya datang. Penglihatan kita, anak itu sedang mengganggu. Pada waktu Yesus sedang melayani, sedang mengajar asik-asiknya itu. Anak-anak itu datang. Mungkin lompat ke pangkuan Yesus, mungkin colek-colek Yesus, mungkin tarik-tarik jubahnya Yesus itu. Lalu murid-murid, jangan jauh. Marah. Firman Tuhan, teks yang kita marah, gak tahu marahnya seperti apa. Tapi jelas marah itu sesuatu yang tidak menjadi kesaksian yang baik. Tapi Yesus justru berkata, biarkan mereka datang kepadaku. Saudara, tidak disebutkan oleh Markus. Saya yakin. Mereka bisa datang mendekati Yesus di tengah keramaian itu. Karena orang tuanya ada di situ. Entah ayahnya atau ibunya atau keduanya. Ada pasti orang tuanya, keluarganya yang membawa bersamaan untuk datang kepada Yesus. Nah, ini yang saya katakan, bahwa pernikahan yang baik, keluarga yang baik, berkorelasi. Anak itu bisa datang kepada Tuhan dengan baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa Yesus mengumpamakan bahwa anak-anak yang seperti itulah yang akan menerima kerajaan surga? Ya karena anak-anak itu polos, dan kita tahu semua secara psikologis dalam perkembangan psikologis anak. Anak itulah yang paling mudah menerima apa saja. Untungnya Yesus yang berhadapan dengan anak-anak itu. Saya tidak tahu model apa pendekatan daripada Yesus sehingga anak-anak itu bisa datang kepada Yesus. Mungkin Yesus itu orangnya yang dalam pikiran kita ramah, gampang senyum, gitu ya. Mudah senyum, ya, gaul dengan anak-anak. Atau barangkali Yesus ini memberi sesuatu kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa datang kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, saya pernah memberikan suatu ilustrasi di dalam perjalanan saya di tengah hutan, Bapak Ibu Saudara sekalian, antara pacet dan batu itu ada cangar dan hutan, dan kemudian ada penduduk di sana yang harus pergi ke sekolah dengan menuruni lembah itu. Pagi-pagi buta, bayangkan jam 6 ada anak-anak sekolah SD harus jalan kaki, sementara saya mengendarai mobil. Saya merasa kasihan dengan anak-anak ini. Kok sampai begitu jauh? Karena saya tahu jauh daripada rumahnya dengan sekolah SD negeri itu jauh, itu bersekitar 5 kilometer, itu lembah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, saya kan merasa wah kasihan. Lalu saya tawarkan mereka untuk naik ke mobil saya. Tapi kan mereka melihat tampang saya yang seperti ini kan. Wah, ini teroris ini dengan tampang gaya seperti ini kan gitu kan. Apalagi waktu itu saya berbaju hitam, bayangkan pagi-pagi buta dengan kabut. Ada orang yang menawarkan, anak itu terkejut semua saudara. Ini hantu atau setan dari hutan gitu. Saudara, saya juga kaget dengan ekspresi mereka. Tapi akhirnya anak-anak itu mau ikut ke mobil saya. Tahu apa rahasianya? Saya hanya senyum. Mari datang kepadaku. Barangkali mereka langsung luluh ya, dari wajah yang sangar teroris, ada senyum. Mereka merasa diterima dan naiklah mereka. Itu tidak sekali dua kali, karena saya studi dari Pacet sampai ke Batu itu saya studi sekolah. Dan berkali-kali anak itu ketemu lagi, dia udah langsung nyetop, dia tahu, dia kenal mobil saya, stop. Om ikut om gitu loh. Saudara, mungkin rahasia Yesus mendekati anak-anak dan mereka mau datang kepada mereka karena Yesus ramah menurut saya terhadap anak-anak. Saudara, kita punya pengalaman misi di Desa Bojong, saudara sekalian. Kami mengajar anak-anak.
Sekarang jumlahnya berapa Tessa? 10 ya? 10 11. Saudara, dari hari pertama itu hanya 2, 3, 4. Lama-lama itu makin tambah anak-anak itu. Saya nggak tahu kenapa. Apa karena saya murah senyum atau Tessa gayanya yang luar biasa begitu ya. Dengan gaya timur yang khas itu. Anak-anak belajar gitu. Senang sekali anak. Bertambah tiap minggu ada tambah-tambah. Apa yang mau saya katakan di sana Bapak Ibu Saudara sekalian? Model keluarga kita yang membangun kehidupan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu akan menjadi berkat bagi anak-anak kita. Karena kita dengan datang kepada Tuhan terlebih dahulu, kita tahu artinya perlindungan. Karena kita datang kepada Tuhan, kita tahu artinya pemeliharaan. Karena kita tahu kepada Tuhan itu ada pertolongan, ada kasih, ada kesetiaan. Dan itu kita terapkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah kejengkelan daripada murid-murid, Yesus memeluk mereka. Yesus meraih mereka. Yesus peduli dengan mereka. Dan ketika Yesus memeluk mereka, di sanalah dimulai hadirnya berkat dan rasa kerajaan sorga di dalam hati anak-anak itu. Mungkin dari jauh keluarganya, gak tahu siapa, sangat senang. Sangat berbahagia karena anaknya dipeluk oleh Yesus. Tidak semua orang bisa datang dipeluk oleh Yesus karena ramainya orang-orang yang datang berbondong-bondong. Betapa bahagianya orang tuanya dari jauh mungkin. Yang mereka tahu Yesus adalah Raja Mujizat, penyembuh dan lain sebagainya. Mereka melihat anak mereka dipeluk oleh Yesus dan di sana dimulai berkat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai suatu refleksi dan aplikasi buat kita. Korelasi hubungan antara pernikahan yang baik akan membawa anak-anak kita diberkati. Akan diberkati. Karena orang tua yang baik pasti akan membawa anaknya kepada Tuhan. Dan menjadi pertanyaan refleksi dan aplikasinya, apakah kita orang tua membawa anak kita datang kepada Yesus? Keutuhan keluarga menjadi tema pada hari ini. Di situ kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Datang kepada Yesus. 1000 masalah yang akan kita hadapi, kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa lakukan di dalam hidup kita untuk menggapai, memperjuangkan, mempertahankan keutuhan keluarga kita? Datang pada Yesus. Dan datangnya tidak sendiri-sendiri. Datangnya bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Datangnya bersama-sama kepada Tuhan. Lebih dekat seperti anak kecil dulu. Lebih dekat. Melekat pada Yesus. Dan bagaimana datang kepada Tuhan secara bersama-sama di dalam keluarga kita. Masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini perjuangan kita. Ini perjuangan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu secara pribadi dapat mengatur doa-doa pribadi Anda kepada Tuhan di dalam keluarga, di tempat pekerjaan, di gereja ini. Tapi perikop ini mengarahkan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita datang kepada Tuhan itu bersama-sama. Keluarga, bapak, ibu, anak datang bersama-sama kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam segala kesibukan kita Bapak setiap hari itu, mulai bangun pagi sampai menjelang malam, pulang dari pekerjaan kira-kira jam 5 sore sudah lelah. Sebelum tidur Bapak Ibu Saudara sekalian, saya anjurkan, ini anjuran, Bapak, Ibu, anak, kumpullah, berdoa, baca firman Tuhan, berdoa. Itu bukti keutuhan kita ada di hadapan Kristus bersama-sama. Namanya utuh, tidak sendiri-sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak sendiri-sendiri. Keutuhan itu adalah bersama-sama. Ada suami, ada istri, ada anak. Kalau saudara tidak punya pasangan lagi, saya yakin kalau saudara tinggal di dalam keluarga,
setiap apa yang ada di keluarga itu anggota datang bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Itu keutuhan keluarga. Adakah? Mungkin kita berkata, aduh Pak Tony masing-masing sudah capek. Semua capek Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua lelah. Itu pengalaman kita bersama. Tapi kita harus rencanakan, usahakan sungguh-sungguh. Sebelum tidur berdoalah bersama-sama. Membaca firman Tuhan. Di situ kesempatan untuk memperbaiki. Mungkin ada yang rusak. Ada mungkin kita yang rusak, yang retak. Seperti yang saya katakan di awal daripada khotbah ini. Rumah kita bocor. Kita harus segera perbaiki, jangan dibiarkan. Dalam doa bersama datang kepada Tuhan, itulah kesempatan kita bercerita. Kamu begini, engkau begitu, saya begini, engkau begini. Mari kita bicarakan bersama-sama. Siapa tahu ada yang rusak hubungan kita itu. Karena hal-hal sepele, retak, pecah. Di dalam Tuhan perbaikannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita menjadi tetap keluarga yang utuh dan menjadi saksi. Bolehkah kita mengambil niat komitmen bersama-sama untuk memulai kembali apa yang pernah kita tinggalkan, doa keluarga bersama. Apa yang pernah kita komitmenkan akan menjadi mezbah keluarga ada di dalam keluarga kita masing-masing. Bolehkah saya mengingatkan kembali, kita kobarkan api mezbah keluarga kita. Kita usahakan. Bersama dengan Roh Kudus saya yakin saudara bisa. Bagi suatu kesimpulan, keluarga kita ingin diberkati. Tidak ada yang tidak ingin diberkati. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, itu dimulai berkat itu mengalir bagaimana? Bagaimana rasa sorga itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Datang bersama-sama pada Tuhan di dalam mezbah keluarga. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kobarkanlah di dalam diri kami. Sebagai keluarga yang utuh, tidak sendiri-sendiri. Membuat satu rencana yang indah dan baik kami bersama-sama. Sebagai keluarga, ibu anak, ayah, ibu anak, bersama-sama datang kepada Tuhan. Membangun satu mezbah keluarga. Ibadah yang baik. Karena di sanalah mulai diberkati Tuhan. Mengalir berkat-berkat-Mu. Nyata nilai-nilai kerajaan surga yang indah dan manis. Roh Kudus kiranya menolong kami memperjuangkan sikap etis Kristiani yang seperti ini. Kami boleh melekat dan mendekat kepada Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.